Oh ya, balik lagi di YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas masih melanjutkan beban-beban yang bisa dibiayakan oleh perusahaan, guys. Sekarang yang kita masuk di sini adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Ya, jadi gini, yang kemarin gue bilang bahwa pajak itu tidak mengenal prinsip pencadangan. Artinya hanya yang sudah terrealisasi lah yang bisa dibebankan. Seperti piutang secara akuntansi dia harus menggunakan prinsip pencadangan, piutang tak tertagih. Nah, tetapi secara pajak ketika dia masih dalam bentuk pencadangan, dia belum bisa dibebankan. Ya, dia hanya bisa dibebankan jika dia sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Nah, apa syarat syarat piutang tersebut bisa dibebankan? Ya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Yang pertama, itu harus telah dibebankan di dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP dalam berbentuk hard copy dan soft copy. Dan ya, menurut Undang-Undang PPH ditambahkan di sini syaratnya adalah telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang, serta adanya perjanjian tertulis atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Jadi bisa perkara penagihannya diserahkan kepada pengadilan negeri atau instansi yang berwenang menangani piutang. Ya, kalau di sekarang sih KPKNL ya. Kemudian adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang, pembebasan utang antara kreditur dan debitur, seperti itu. Bisa juga karena adanya perjanjian tertulis. Nah, kemudian ada syarat lagi. Syaratnya apa lagi? Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Dan adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan dalam jumlah utang tertentu. Nah, syarat yang dimaksud pada ayat 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tertagih debitur kecil. Nah, apa nanti debitur kecil akan kita bahas. Yang mana pelaksanaannya diatur dengan PMK 105 tahun 2009 dengan diubah dengan PMK 207 tahun 2015. Nah, kita lihat di sini. Nah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya. Nah, apabila piutangnya tersebut berasal dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak, maka atas piutang tersebut tidak bisa dibiayakan di dalam SPT tahunan. Ya, jadi kalau misalnya penghapusan piutang tersebut, misalnya si wajib pajak ada piutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, ya, dan dia di situ ternyata pihak memiliki hubungan istimewa itu tidak bisa membayar, maka piutang tersebut tidak bisa dihapuskan karena dia memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan tidak berlaku untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya. Nah, tadi kan ada juga dijelaskan itu yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya yang skala nasional, tapi juga internal asosiasi dan sejenisnya, bisa daerah, bisa nasional, bisa memang majalah internal asosiasi seperti majalah pertambangan itu kan ada tuh asosiasi tambang itu memiliki majalah. Nah, itu bisa digunakan untuk publikasi bahwa telah dilakukannya penghapusan hutang seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas tuh apa sih yang dimaksud dengan debitur kecil. Nah, piutang yang nyata-nyata dapat ditagih kepada debitur kecil adalah piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi 100 juta. Jadi maksimal adalah 100 juta. Yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi bank, lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat. Nah, pertama angkanya sudah ditentukan. Yang kedua, ya, jenis kreditnya juga sudah ditentukan. Ada KUKESRA, KUT, KPRSS, KUKI, KUR, termasuk juga kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi. Jadi, pertama tadi sudah ditentukan angka batasannya 100 juta, jenis-jenis kreditnya juga ditentukan oleh pemerintah. Dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil tersebut adalah piutang debitur kecil lainnya yang jumlahnya tidak melebihi 5 juta. Ya.
Nah, ini sorry guys, ini gue nggak, ini kita piutang yang ternyata tidak dapat tidak ditagih kepada debitur kecil lainnya. Oh, yang selain ini ya, yang selain A sama F ini ya, adalah piutang debitur kecil lainnya yang jumlahnya tidak melebihi 5 juta. Jadi gini guys, kalau misalnya selain dari A sampai F ini ya, selain dari A sampai F, maka thresholdnya bukan 100 juta tapi adalah 5 juta. Ketika penghapusannya itu kurang dari 5 juta, maka dia tidak perlu maka dia tidak dia boleh dibebankan tanpa syarat-syarat tadi guys, syarat ada publikasi dan seterusnya tadi. Nah, daftar piutang yang nyata tidak dapat ditagih diserahkan kepada Direktur Jenderal Pajak, harus mencantumkan identitas debitur, nama, NPWP, dan seterusnya. Bukti dokumen harus dilampirkan, ini lampirannya nanti bisa dibaca ya guys di slide-nya nanti. Kemudian dan terakhir, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dilampirkan dalam SPT tahunan PPh Badan di tahun yang bersangkutan. Nah, ini guys, ini yang menarik. Apabila ya piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tadi seluruhnya atau sebagian dibayar oleh debitur, maka jumlah piutang yang dibayar seluruhnya atau sebagian tersebut harus dilaporkan sebagai penghasilan bagi kreditur pada tahun diterimanya pembayaran. Contoh misalnya tahun 2016. Di sini si PTA katanya sih bangkrut, sehingga dan PTA ini misalnya punya utang dari PTB, ya PTB punya piutang ke PTA. Nah, karena 16 sudah bangkrut, maka PTB dihapus nih, hapus piutangnya PTA. Tapi ternyata misalnya di tahun 2019, si PTA bayar. Ya karena ditakut dosa misalnya, PTA bayar utang ke PTB. Ya, nah ini bayar utang nih. Nah, kan dia PTB sudah menghapuskan piutangnya, gitu kan, dan sudah dibebankan di tahun 2016. Nah, maka ketika PTA ini membayar hutang pada PTB, artinya kan dia sebenarnya nggak boleh membebankan kan di tahun 2016. Nah, di sini harus dicatat sebagai penghasilan ya atas. Kenapa dicatat sebagai penghasilan? Padahal bayar utang, di sini bayar piutang doang. Bayar utang doang. Karena di 2016 sudah dibebankan, maka di sini harus di-offset nih, harus di-offset. Maka harus dimasukkan penghasilan di tahun 2019 senilai dengan pembayaran dari PTA ke PTB tersebut, gitu guys. Nah, kemudian, sekarang kita masuk ke sumbangan. Nah, salah satu biaya yang bisa dibebankan juga adalah sumbangan, tapi nggak semua sumbangan. Di sini sumbangan-sumbangan tertentu, ya. Yang pertama adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, kemudian sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, kemudian biaya pembangunan infrastruktur sosial, kemudian sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Ya, ini dia bisa dibebankan. Nah, termasuk juga di peraturan terbaru itu ada sumbangan untuk COVID ya guys, sumbangan untuk COVID-19. Ya, itu dia bisa dibebankan. Ya, itu peraturannya ada di PP 29 tahun 2020. Ya, nanti di PP 29 tahun 2020 itu ada macam-macam ya guys, macam-macam insentif pajak, artinya yang seperti sumbangan yang seperti apa sih yang bisa dibebankan. Itu mungkin nanti akan gue bahas lebih lanjut ya guys di video selanjutnya. Nanti insya Allah akan gue bahas. Kemudian ini ya, ini rinciannya guys. Sumbangan yang dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Nah, untuk bencana nasional itu merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui Badan Penanggulangan Bencana, ya BNPB, atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapatkan izin dari instansi lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana. Jadi bukan terus dia
ngasih ke orang-orangnya misalnya, enggak, tapi harus melalui BNPB atau melalui pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh instansi lembaga berwenang untuk mengumpulkan dana penanggulangan bencana. Nah, kemudian sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan itu merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan dilakukan di wilayah Republik Indonesia dan disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan yang ada di Indonesia. Nah, untuk sumbangan fasilitas pendidikan itu merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan disampaikan harus melalui lembaga pendidikan. Nah, untuk sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga itu merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang jenis olahraga prestasi yang diberikannya, ya jadi ingat diberikannya itu harus melalui lembaga pembinaan olahraga, bukan ke orangnya langsung, gitu guys. Dan biaya pembangunan infrastruktur sosial ya itu harus merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana prasarana yang untuk kepentingan umum, dan ini bersifat nirlaba ya, jadi bukan jalan tol ya, karena jalan tol dia ada laba ya guys, seperti itu ya. Untuk jalan raya boleh. Nah, syarat agar sumbangan itu bisa dikurangkan adalah yang pertama, WP memiliki penghasilan neto fiskal berdasarkan SP tahunan PPh tahun pajak sebelumnya. Ya, artinya dia tidak rugi. Pemberian sumbangan dan atau biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan. Ya, jadi tahun sebelumnya dia tidak rugi, satu syaratnya itu. Yang kedua, pemberian sumbangan ini tidak menyebabkan wajib pajak rugi di tahun tersebut. Ya. Kemudian didukung bukti yang sah, serta lembaga yang menerima sumbangan dan atau biaya harus memiliki NPWP. Ya, kecuali memang badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh, seperti contohnya adalah BNPB. Jadi kalau misalnya sumbangan bencana alam diberikan ke BNPB, maka itu dia tidak harus memiliki NPWP. Tapi kalau misalnya diberikan selain kepada BNPB, maka si penerima sumbangan itu harus memiliki NPWP. Nah, ini contohnya guys, PT Gunung Raya pada tahun 2019 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar 1 miliar. Tahun 2010 wajib pajak memberikan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga melalui lembaga pembinaan olahraga sebesar 40 juta. Pada tahun 2010 wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar 30 juta. Nah, wajib pajak tidak Nah, di sini maksudnya neto fiskal ini berarti neto fiskal sebelum sumbangan. Nah, di sini wajib pajak tidak diperkenankan mengurangkan sumbangan tersebut ya. Ini nggak boleh dikurangin. Kenapa? Karena kalau misalnya dia dikurangin 40 juta, maka dia akan rugi 10 juta. Maka dia sudah tidak bisa dikurangkan. Ya, jadi tetap labanya adalah 30 juta. Nah, besarnya nilai sumbangan dan atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana pada pasal 1 adalah untuk 1 tahun, di mana dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Ya. Jadi dia dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan di tahun pajak sebelumnya, itu guys. Nah, ini contohnya. Jika penghasilan neto fiskal wajib pajak adalah 60 miliar, maka jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah maksimal 5% atau sebesar 3 miliar. Kalau misalnya dia lebih dari 3 miliar, maka selebihnya itu dia tidak bisa dibebankan. Segitu guys ya. Ya, itu terkait dengan sumbangan untuk infrastruktur sosial. Nah, bagaimana sumbangan yang tidak dapat dibiayakan, tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan? Nah, itu adalah sumbangan dan atau biaya yang tidak dapat dikurangkan ini adalah apabila sumbangan dan atau biaya itu diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak. Ya, hubungan istimewa ini sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Undang-Undang PPh. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, siapa sih hubungan istimewa ini? Nah, kemudian sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D dapat diberikan dalam bentuk, ya bisa dalam bentuk uang dan atau barang. Nah, sedangkan untuk ya ABCD itu ya tadi ya ada biaya sumbangan berkaitan dengan kegiatan olahraga dan seterusnya tadi, bencana alam dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk infrastruktur sosial ya hanya diberikan
yang bisa dibebankan itu hanya yang diberikan dalam bentuk sarana dan atau prasarana, seperti itu. Ya, yang dimaksud dengan sarana prasarana adalah rumah seperti rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik. Sedangkan yang dimaksud dengan barang yang ini guys, yang barang ini adalah ya barang bisa diproduksi sendiri maupun diperoleh oleh wajib pajak, maksudnya dibeli oleh wajib pajak untuk disumbangkan. Nah, kemudian nilai sumbangan dalam bentuk barang seperti dimaksud pada pasal 5 ayat 1 itu ditentukan berdasarkan yang pertama nilai perolehan. Ya. Apabila barang yang disumbangkan itu belum disusutkan. Ya. Kemudian ditentukan juga berdasarkan nilai buku fiskal. Apabila barang yang disumbangkan itu sudah disusutkan. Ya. Dan ditentukan, maksudnya nilai sumbangan yang diberikan itu ya, yang diberikan berarti kepada wajib pajak. Ya, nilai sumbangan itu berapa sih gitu kan? Nah, kalau dalam bentuk barang, nah itu kan menjadi sulit ya. Nah, kalau dalam bentuk barang, ya tadi kalau misalnya barang itu baru yang belum disusutkan, maka dia pakai nilai perolehan. Kalau barang itu adalah bekas, maksudnya pernah dipakai dan dia telah disusutkan, berarti dia dibebankan sebesar nilai buku fiskal. Nah, kalau misalnya dia merupakan barang yang diproduksi sendiri, maka pembebanannya itu sebesar harga pokok penjualan atas barang yang diproduksi sendiri tersebut. Ya, nah sedangkan untuk biaya pembangunan infrastruktur sosial, ya nilainya yang bisa dibebankan itu adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana atau prasarana yang disumbangkan tersebut. Nah itu ya, itu adalah besaran yang bisa dibebankan, seperti itu. Oke, sekali-kali itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.